Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naharindu Indah Kusumaningrum, NIM 199100033. Saya mohon izin untuk mempresentasikan mengenai perforasi atau ruptur kornea. Bismillah. Pertama-tama tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ruptur kornea. Jadi, ruptur kornea merupakan trauma pada kornea baik parsial maupun full thickness. Bedanya apabila luka parsial thickness ini tidak mengganggu bola mata, jadi hanya abrasi. Apabila lukanya full thickness, jadi ini penetrasinya penuh pada kornea sehingga menyebabkan ruptur dari bola mata. Apabila parsial tidak mengganggu bola mata, namun apabila lukanya full thickness menyebabkan ruptur dari bola mata. Nah, apa sih etiologi atau penyebab dari ruptur atau perforasi kornea ini? Yakni adanya trauma tembus yang disebabkan oleh bisa benda tajam atau bisa benturan dengan benda yang tumpul masuk ke dalam bola mata. Nah, karena adanya trauma ini tadi, sehingga bisa menyebabkan luka yang tertutup ataupun luka yang terbuka pada bola mata, open globe. Kita akan fokus ke open globe-nya. Di sini ada laserasi yang salah satu bentuk manifestasinya yakni ada perforasi dari kornea. Dan juga ada yang menyebabkan ruptur kornea. Yang akan kita fokuskan pembahasannya pada malam hari ini. Untuk patofisiologinya, jadi diawali dari etiologinya, yakni adanya trauma, baik benda tajam maupun benda tumpul pada mata. Hal ini bisa menginfeksi kornea. Jadi resiko tinggi untuk terjadinya infeksi. Karena ada trauma, jadi ada yang terbuka, bagian yang terbuka ya. Jadi terekspos seperti itu. Setelah terjadi infeksi pada kornea, hal ini bisa menjadi adanya ulkus, luka pada kornea. Apabila semakin memburuk, sehingga bisa terjadi perforasi pada kornea. Robek ya korneanya. Kemudian selanjutnya bisa terjadi ruptur kornea dan prolaps pada iris. Nah, karena kornea ini merupakan media refraksi dan terjadi gangguan sehingga menyebabkan adanya penurunan visus dan sehingga menyebabkan penglihatannya terganggu. Di sini juga penglihatan terganggu ini memunculkan manifestasi klinis yang lain, yakni adanya gangguan persepsi sensori, yakni penglihatannya yang terganggu tadi, ada risiko cedera, ada ansietas. Jadi trauma mata pada kornea dan konjungtiva ini bisa juga disebabkan oleh benda asing. Jadi trauma yang meskipun kecil ini bisa menyebabkan nyeri dan iritasi pada mata saat kelopak mata digerakkan. Jadi defek epitel kornea dapat menimbulkan keluhan serupa. Fluoresen akan mewarnai membran basal epitel yang terpajan dan dapat memperjelas kebocoran cairan akibat luka tembus. Ya, jadi uji Seidelnya positif. Untuk tanda dan gejalanya perforasi atau ruptur kornea ini apa saja? Yang pertama ada tajam penglihatan yang menurun, kemudian tekanan bola matanya rendah, bilik mata dangkal, bentuk dan letak pupil berubah, terlihat adanya ruptur pada kornea atau sklera, terdapat jaringan yang prolaps seperti cairan mata iris, lensa, badan kaca atau retina, dan konjungtiva kemotis. Di sini bisa dilihat ya, letaknya dari kornea berubah ya. Di sini salah satu tandanya juga ada keluarnya cairan. Jadi tampak ada cairan. Setelah tadi tajam penglihatan yang menurun karena ada gangguan pada kornea yang merupakan media refraksi. Untuk gambaran histo-PA-nya, di sini saya tidak menemukan untuk gambaran histo-PA dari yang ruptur ataupun perforasi, namun kita akan membedah atau membahas gambaran histo-PA dari kornea secara umum terlebih dahulu, baru kita korelasikan dengan keadaan apabila terjadi ruptur atau perforasi dari kornea. Di sini tentu bagian yang terluar merupakan epitel, dan untuk lapisan selanjutnya ada lapisan Bowman. Di sini yang sangat
tebal, lapisan paling tebalnya yakni stroma. Di bawah stroma ada membran Descemet dan paling dalam ada endotel. Jadi apabila terjadi ruptur kornea, hal ini bisa melibatkan stroma. Jadi stromanya, apabila terjadi ruptur, stromanya yang akan koyak atau terganggu komposisinya. Baik sebagian atau keseluruhan dari lapisan. Bisa sebagian atau keseluruhan. Kebanyakan ruptur kornea melibatkan semua lapisan kornea dan dapat melibatkan daerah wajah, periorbital, dan intraokular. Jadi kebanyakan ruptur dari kornea ini disebabkan, tadi kan karena ada trauma ya. Jadi yang terlibat ini tidak hanya semua lapisan dari kornea, namun juga bisa melibatkan adanya kerusakan pada wajah, periorbital, dan juga intraokular. Jadi untuk gambaran histo-PA-nya, apabila terjadi ruptur ataupun perforasi dari kornea, bisa melibatkan stroma, baik sebagian ataupun seluruhnya, ataupun bisa juga seluruh lapisan dari kornea, dan juga bisa menyebabkan, bisa di area luar dari kornea, yakni daerah wajah, periorbital, dan juga intraokular. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.